Sudah, Aladin bisa dengar tidak Wanes ya, sebentar? benar Wanes. Kayaknya Bapak ini Wanes deh. Pak, Bapak maksud Bapak gini, ketika ini kalau iman Rasul ya, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anak Allah yang tunggal Tuhan kita. Maksud Bapak, ketika Bapak ngomong Yesus itu adalah putra Allah, Bapak tidak mengakui itu. Karena Yesus itu adalah Allah itu sendiri. Berarti Bapak secara nggak langsung menolak itu kredo yang tadi tuh. Ya. Kredo gereja tadi tuh ya. Loh. Gimana? Oke, pertanyaan saya simpel. Yesus itu adalah Bapak atau tidak, Pak? Dengar. Yesus itu Bapak atau tidak? Baik, dengar dulu kamu. Kalau Nggak, Bapak jawab dulu. Simpel aja, Pak. Dengar dulu. Kalau Yesus sesama itu Bapak Kristen, atau tidak? tidak. Kamu dengar dulu lah. Kalau sesama Kristen sudah pasti percaya, ya, sudah pasti percaya Yesus itu Bapa sendiri, Yesus itu Tuhan, sudah pasti percaya. Bentar. Bapak bilang apa? Yesus Bapak sendiri. Nah, ini makanya. Aku udah tahu dia ini Wanes karena apa? Karena ketika dia bilang tadi, Yesus adalah putra Allah, dia nggak mengakui itu. Karena dia bilang Yesus adalah sendiri. Berarti maksud Bapak ini, Yesus Yesus adalah itu Bapak. Bapak, dia bilang Yesus itu Bapak sendiri. Makanya, ini salah, Pak. Dengar dulu lah, Pak. Dengar. Jangan potong pembicaraan orang. Dari parokinya namanya apa, Pak? Parokinya, Pak. Biar nanti ditelepon kepala parokinya sama Pak Aladin, Pak. Pak Aladin, supaya jangan salah paham dan juga bahaya, supaya jangan salah paham, kan kebanyakan juga yang Kristen, yang Kristen mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, Yesus itu Allah sendiri. Ya, kita harus akui itu ya. Kita harus akui itu. Banyak saudara-saudara Kristen kita yang mengatakan demikian, tetapi mereka tidak mikir di doaku percaya itu seperti apa. Itu yang saya mau jelasin. Kamu jangan langsung potong gitu. Pak, tadi Bapak bilang Yesus itu Bapak sendiri, betul? Saya kan bilang awal katanya kan ada ya. Awal katanya orang Kristen kan pada umumnya sering bilang ya, Yesus itu Tuhan, Yesus itu Bapa sendiri, Yesus itu Allah. Ya, Yesus itu Tuhan. Tapi mereka tidak pernah nyadar bahwa di dalam doaku percaya itu seperti apa. Makanya tadi saya bilang ke kalian, saya tidak mau doaku percaya di depan umum seperti ini, takut ada hal-hal kayak gini. Kalian ingat Ini loh, nggak masalah, Pak. Aku percaya itu tidak ada masalah dengan apa-apa. Siapa yang berani menolak itu? Nggak ada yang berani menolak itu, Pak. Di luar Katolik itu nggak berani menolak itu, Pak. Dengar, kamu dengar dulu ya. Lagi ngopi. Ada itu Pak, ada 5.000 kok. Sudah, itu sudah. Sudah. Pak, pencipta langit dan bumi itu siapa, Pak? Gini. Pak, aku bukan Katolik, Pak. Pencipta langit dan bumi itu siapa? Pak Kiamat, dengar dulu. Pak Kiamat, dengar dulu. Saya tanya ke Bapak, pencipta langit dan bumi itu siapa? Pencipta itu siapa? Inilah, saya orang beragama, pasti tahu lah. Tanya anaknya sedih aja lah. Iya, Anda jawab aja, penciptanya itu siapa? Tidak, saya tanya situ, siapa? Loh, orang saya tanya ke Anda, kok Anda tanya ke saya? Oke lah. Situ kan Kedua, bahwa Imam Ibnu Asim itu punya beberapa Tidak apa-apa. Ngomong keras-keras tak boleh, tapi pelan-pelan. ya apa yang sudah kalian tahu gitu. Loh, saya mematikan aja. Kalian ini Ya, mati itu hostnya, Pak. Jangan atur hostnya, Pak. Biar hostnya yang ngatur kita. Itu loh, Pak. Iya, siapa Pak pencipta langit dan bumi? Setahu saya Tuhan. Iya, siapa? Ya Tuhan, kamu tahu namanya Tuhan itu siapa? Iya, Tuhan siapa? Meskipun orang Hindu, orang Buddha juga bilang Tuhan, Pak. Emang Ya, Tuhan ada nama? Iya, Anda sebutkan aja Pak yang jelas. Ya Tuhan. Iya, apa? Siapa? Yang ciptakan langit dan bumi itu Tuhan Allah. Oke, sudah. Yesus Kristus. Aduh, kok ngawur begini, bro?
Loh, saya tanya berarti Yesus Kristus maksud Anda? Kenapa ke Yesus Kristus lagi? Loh, yang menciptakan langit dan bumi itu Yesus Kristus. Oh, saya tidak bisa bilang iya. Hah? Saya tidak bisa bilang iya. Iya atau Terus bisanya tidak? bilang apa, Pak? Saya tidak bisa bilang iya. Saya masih berpegang sama doa aku percaya itu tadi. Nah, berarti yang menciptakan langit dan bumi adalah Ya Tuhan Allah. Bapa. Terus. Ya udah itu aja, Nah, Pak. cuman tadi Dia tadi jebak saya gitu. Bukan, Pak, ini Terus tanya. saya Gimana sih, nanya. Pak? Kan saya Cuman sudah tadi bingung aja kenapa Bapak tidak, tadi pada kau dengar saat- baik. Baik, kau dengar baik. Tadi kan dia tanya ke saya ya, yang ciptakan langit dan bumi itu siapa? Saya bilang Tuhan Allah. Langsung dia giring saya supaya kejebak saya. Dia bilang berarti Yesus Kristus. Saya bilang tidak. Ya wes. Ya wes. Ah, Kan ya, enak, Pak. kan yang tegas tidak Jamal. itu kan enak. Aduh, jangan main jebak-jebak begitulah. Loh, Siapa kan yang saya pastikan Anda cuman itu bukan nggak ada yang jebak, Pak. Untuk memastikan Bapak gitu loh. Kan memastikan aja Bapak itu menyamakan Yesus sama Bapak atau tidak gitu loh. Tidak, kamu kan saya sudah bilang, saya tidak mau doaku percaya depan umum. Bukan itu, saya cuma bilang Tidak, Bapak kamu kan menyamakan ya. Baik. Enggak, berarti saya kan nggak saya nyuruh tidak- Bapak untuk doa, untuk pengakuan iman. Baik. Kalau saya sudah bilang saya tidak mau doaku percaya di depan umum, kan Saya kamu nggak sudah nyuruh Bapak. Selamat pagi, salam sahabatku semuanya. Hentikan dulu, stop dulu, Bang. Aku Katolik ya. Stop. Stop dulu, Kreng. Nekan gitu, Kreng ya. Tuh, Ini itu kenapa, Kreng? masalah. udah. Sebentar dulu, saya jelasin dulu. Ini soalnya begitu genting ya, Bang Kiamat, Oke, Sofiatus Kak. semuanya. Semua room yang teman Kak. kita Kristen, saya sudah peringatkan. Kemarin kita buat satu konsep. Orang-orang yang Kak. mengaku-ngaku Kak. sebagai denom atau sebagai sekte di sini, itu tidak diperkenankan supaya kalian tahu. Dan tidak boleh melayani orang-orang yang seperti begitu yang tidak bertanggung jawab pada imannya sendiri. Jadi kalau bilang dia kamu mengaku Katolik begini ya, saya bilang kamu ya. Yang namanya aku percaya itu syahadat Rasul. Dan itu harus dibaca sampai habis kalau kita Katolik sesungguhnya. Begini, dengar dulu. Doa malaikat Tuhan juga begitu. Berapa kali doa malaikat Tuhan? Itu kita mengaku kita Katolik. Itu dulu. Jangan kita saling menyerang. Kita ini sama di dalam kasih Kristus. Kita satu Alkitab. Hanya berbeda tata caranya saja. Cuman ini sudah begitu penting. Jangan mengaku-ngaku begitu. Ini mensos gitu loh. Jangan jadi bahan tontonan. Diketawain sama yakin dan kita. Kita kalau meluk satu Alkitab, kita beri penjelasan, jangan saling kita menghujat. Itu tidak baik. Dan ini orang-orang sudah kasihkan warning kepada siapapun teman-teman di sini. Kemarin saya sudah masuk di Bang Torosaki, semua kayak yang apologet ataupun debater begitu. Mari kita beri pencerahan yang baik, yang benar gitu loh. Jadi aku Katolik, mohon ya, kita Katolik ini untuk bisa memberi perdamaian buat kepada mereka teman-teman yang apologet, memberi satu pencerahan yang baik dan yang benar. Tidak usah perlu tanya siapa Yesus. Nggak belajar. Sama itu hostia, ekaristi, berarti Anda sudah yakin tubuh dan darahnya di dalam situ. benar. Jangan usah mengungkap gitu. Saya tidak suka begini ya. Jangan kita adu argumen di sini. Itu loh. Saya sudah buat konsep ini. Saya mau buat lapor ke petinggi gereja semua. Yang mana-mana orang yang tidak bertanggung jawab kepada Alkitabnya dan tidak bertanggung jawab kepada imannya. Kan kita juga ini saling menghujat antara teman Muslim dan kita sesama Kristen. Ini banyak orang yang nyusup di dalam sini. Ada yang dari Wanes lah, ada yang dari anti Kristus, ada yang orang dari Saksi Yehova. Jangan sampai kamu ini bagian dari Saksi Yehova gitu loh. Engkau maksud aku buat tak kesan. Engkau maksud aku. Ini kan gitu gak keren Engkau maksud aku mungkin nekuen laku jelas pakai bahasa Indonesia yang lagi ya. Engkau maksud aku bukan. Taruh go gak ku jeradi senggo. Damang deh kau ngaji aku percayam deh. Engkau pikir masalah. Kasih saja aku percaya karena Allah Bapa yang Maha Kuasa pencipta langit dan bumi dan akan Yesus Kristus putra Allah tunggal Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus dilahirkan oleh peran Maria yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus disalibkan wafat dan dimakamkan. Ia turun ke tempat pada penantian hari ketiga dari antara orang mati yang naik ke surga dulu sebelah kanan Bapa Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Jelasin secara akurat.
Kalau memang kita sesungguh Katolik, berapa belajar hari malaikat Tuhan kita untuk kita itu doa Angelus, jam 6 pagi, jam 12 siang, jam 8, jam 6 sore. Penjelasan kita yang akurat. Kalau kita sesungguh Katolik, tidak usah saling menyerang. Kalau kita percaya Yesus adalah tubuh dan darah saya dalam sini. Kalau mereka sebelah juga mempertahankan kita juga pertahankan kita punya jiwa kasih. Itu yang poin yang baik dan benar gitu loh. Memberikan satu-satu yang ini edukasi yang baik, jangan menjadi pertonton di bawah. Saya tidak suka seperti itu. Saya orang bagian di dalam gereja dan saya berani melaporkan siapapun yang di dalam sini. Jangankan dia pendeta, saya berani serang kok. Itu. Saya paling tidak suka. Mari kita beriman yang baik, mari kita beri edukasi yang baik kepada bawah ini. Jangan kita menjadikan satu hal licik. Saya pakai akun ofisial saya pakai akun. Lihat muka saya ya. Saya orang gereja yang sesungguhnya. Kalau kita mau kupas dalam kegerejaan, di sini kalau memang ada kesalahan, mari kita menjadikan satu dalam Kristus. Itu loh. Ada orang yang bagian-bagian orang tidak bertanggung jawab sudah incar yang namanya Sofiatul Kiamat itu. Kita beri pandangan yang baik dulu di sini. Bang, seperti begini. Bang, ini seperti begini. Abang jangan begini. Bang, kita begini. Ini tidak boleh menghujat. Arahkan dulu. Karena kita di Katolik ini tidak boleh diperdebatkan dimanapun, tapi kita memberikan satu perdamaian. Karena sesuai dengan ikut konseling di Roma itu ada 7 kali konselin itu makna yang harus tahu berapa konselinnya itu, apa-apa di dalam poin konselin itu. Ini semua pada memberikan satu debat, tapi tidak berbobot edukasi kepada firman Tuhan, tapi dengan asumsi sendiri. Tidak diperbolehkan seperti itu karena Alkitab sudah bisa menjawab sendiri, Roh Kristus sudah bisa menjawab sendiri dalam situ. Jadi mohon teman-teman semua, kita memberikan satu edukasi yang baik dan yang benar. Kalau kita memang kasih dalam Kristus, kita memang semua ini sudah punya talenta. Kita ini Bang, aku Katolik ya, kita sudah punya doa novena khusus. Memberikan doa novena kepada teman-teman kita, memberi satu pencerahan pada kita. Jangan, tolong sekali. Jadi mohon Bang Kiamat, konsep-konsep apa sebagai debater, konsep-konsep apa sebagai apologet, berikan yang pencerahan yang baik agar tidak saling menghujat, tidak saling menghina. Karena kemarin saya juga, karena dari teman muslim kita buatkan satu forum, kita buat satu konsep, kita beri edukasi di dalam TikTok yang baik dan yang benar, tapi kita tidak saling menghujat. Bila mana ada keluar dari ajaran-ajaran Alkitab, saya terus terang orangnya nomor 1 dan saya sudah sampaikan tembusnya ke uskupan. Itu loh. Kenapa kita tidak bisa tarik Alkitab dari yang memang mereka punya melenceng? Kemarin ada beberapa pendeta juga saya serang itu, bukan saya serang, meneguri agar supaya boleh memberi satu tafsir tapi harus sesuai di dalam dalil Alkitab. Karena Alkitab tanpa ada tafsir, tanpa ada hadis. Jadi mohon maaf teman-teman, saya suara keras begini ya Kreng. Tidak boleh menanyakan apa tentang Yesus karena kita di dalam diri kita sudah punya Yesus masing-masing dan kita punya Tuhan masing-masing. Itu loh. Jadi 3 yang kita menerima, 1 hakikat yang kita meyakini. Itu kita punya santa, kita punya santo. Nah kita bisa tidak ikut santa dan santo, nggak usah jauh terlalu ke Yesus dulu. Itu loh. Yang mati tapi mereka kekal. Itu loh. Mari kita beri pelayanan yang baik. Jangan seperti itu. Saya tidak memberikan cermin yang baik. Kita kalau ke Katolik itu keren. Katolik itu mulia. Dan semua itu genom yang ada di sini, sekte di sini semua mulia dan keren. Memberi satu pelayanan, mengajarkan firman Tuhan ke seluruh dunia, tapi tidak boleh keluar dari ajaran apa yang sudah ditentukan dalam Alkitab. Dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi bila mana, ini saya tekankan ya, kalaupun kiamat hari ini dia bersalah, keluar dari ajaran Alkitab, hari ini pun saya akan buat laporan. Tapi kalau dia mengikuti dalam Alkitab, kita support dia, kita mendoakan dia lewat novena. Itu yang baik dan yang benar. Kalau kita sebagai Katolik, kekatolikan kita itu tidak bisa akan sama dengan siapapun. Oke. Ya mohon maaf ya teman-teman semua di sini Katolik gue ini keren ini cuma saya bukan suara. Kita beri satu pencerahan yang baik ya. Silakan lanjut, tapi saya akan keras siapa-siapa yang keluar melanggar dari hal Alkitab. Orang mereka juga membela mereka punya ini ya, mereka membela mereka punya akidah, kita juga membela kita punya akidah juga. Kalau mereka pertahankan mereka punya kebenaran, kita juga punya kebenaran ada. Kalau mau bilang satu kesaksian kita punya, apa buktinya santo dan santa itu? Itu yang dinobatkan sama siapa? Sudah 1000 tahun dia dikubur, tetap dia diangkat, masih tetap kekal di dalam situ. Rohnya dia tetap dia sudah diangkat sama Kristus, tapi jiwanya dia masih ada dalam utuh.
Lihat di Roma sana, lihat banyak yang itu gereja-gereja yang punya kesaksian-kesaksian seperti itu. Jadi Kristus ini tidak perlu kita butuhkan kesaksian, tapi fakta yang sudah ada gitu loh, yang di kasat mata manusia bisa melihat juga. Tapi kita bukan mencari kebenaran, kita memberi satu edukasi kepada domba-domba yang sesat atau domba-domba hilang, tapi dengan cara-cara yang manusiawi. Bukan menghujat Yesus ini ada enennya, ada netenya di mana, ada masa kesuburan dia di mana. Ini kan logika yang tidak masuk akal, di luar dari ajaran Alkitab. Karena Alkitab tanpa ada hadis, tanpa ada tafsir. Tapi di situ dia hanya memberikan satu ayat penunjang untuk memberi pemahaman. Kalau memaham, silakan. Tidak paham, kamu silakan tidak ikut dalam hal Kristus. Kalau mereka juga bilang siapa-siapa yang melawan Nabi, kita akan serang kembali dengan mereka. Kenapa? Itu sudah melanggar kita. Kita juga seperti itu, pertahanan edukasi itu. Jangan, dan mohon maaf teman-teman kita yang kasih dalam Kristus, saya terus terang saja, saya juga berdoa kawan, saya juga novena, saya juga bergumul, tapi kita memberikan yang terbaik. Kita ini Katolik sudah memberikan satu perdamaian. Ada aturan dari Bapak Paus itu tuh, 14 aturan yang tidak boleh melanggar. Sekalipun Kristen sudah keluar dari ajaran kita, semua ini keluar dari perutnya Katolik semua ini. Hanya karena ada reform pada waktu itu, makanya akan membuat perbedaan. Tapi kita akui, gitu loh. Katolik ini sebelum ada Alkitab dibentuk, juga Katolik sudah ada. Tapi jangan membawa denom ada di sini, jangan bawa sekte. Di sini kita bawa satu edukasi yang baik dan yang benar. Kalau kita beri satu kasih dalam Kristus, itu. Jangan kerai ini kerak boy. Semuanya teman-temanku di sini, saya mohon maaf ya teman. Jadi saya bukan mengintervensi kalian punya roh. Saya hanya berikan satu pandangan bahwa kita juga dalam hal apa yang kita memberikan, wartakan atau siar itu, tidak semua menerima dengan baik dan ada rasa kebencian juga di balik itu. Damai. Ya wis, Ya. gitu ya. Bang J, Bang Kiamat, jadi mohon maaf. Terima kasih Bapak. Semua di sini Terima 311 kasih. orang mata memandang. Mari kita sekalipun teman-teman yang dari Muslim atau bagaimana bahan pendengaran, kita satukan dengan edukasi yang baik dan benar, dan kita juga tidak saling menghujat. Bila mana ada teman-teman dari Kristen yang salah paham dengan kalian punya pemahaman, saya selaku pribadi yang mengatasnamakan seluruh yang ada di sini kita sebagai Kristen, kami mohon maaf sebesar-besarnya sedalam-dalamnya. Karena apa? Manusia tidak akan luput dari dosa dan kesalahan, tapi kita akan membenar dari dosa dan kesalahan dengan perbuatan. Oke? Saya juga minta maaf Pak. Ya, jadi gitu teman. Jadi jangan lagi kerai, karena Katolik tidak boleh teman. Maksudnya saya tidak boleh. Mohon doanya terus ya Pak ya. Ya, jadi maksudnya saya, silakan lanjut gitu kayak Sofiatu. Tapi ini saya juga akan tegur Pak. Maksudnya saya kemarin saya berapa room itu saya masuk supaya tidak boleh gitu loh. Jangan lagi. Karena apa ya? Karena bersifat toleransi, kita ini sudah sangat toleransi. Indonesia kalau tidak toleransi kita sudah saling perang. Tapi yang namanya akidah atau namanya syariat atau kita punya pengukuhan secara keimanan kita tidak boleh kita dihina-hina. Gitu loh. Kalau mereka juga bisa pertahankan kenabian mereka, kita juga bisa mempertahankan Kristus. Karena kita ada orang yang satu pengikut di dalam situ, tapi sudah anti Kristus. Dan ingat, orang yang sudah nyusup di Indonesia ini 11 gereja ini keren. 11 gereja itu mengaku Katolik, tapi itu bukan sesungguh Katolik, tapi dia sudah menjalan secara kayak Katolikan. Dan itu sudah mengancam keras dari Bapak Paus itu. Itu dari sudah menyebar di Prancis, menyebar sekarang di Indonesia juga sudah ada. Makanya di sini kalau mau kita dipatung dalam 6 gereja, 6 agama, cuma 6 agama, termasuk Ortodok itu masih masuk di dalam Katolik gitu loh. Nah, jadi semua lahir dalam perut Katolik. Jadi kita sebagai Katolik memberi anak-anak kita tuntunan mereka ini kita yang baik, beri perdamaian yang baik, beri pencerahan yang baik. Kalau mereka salah kita teguri dengan baik. Tapi jangan menanya tentang Yesus, jangan menanya apa itu roh Allah, apa roh Kristus. Sudah menyatu di dalam diri kita yang sebagai pengikut Kristus. Yang kita sudah meluk dengan apa yang dalam ajaran Alkitab. Firman Tuhan sudah menentukan seperti itu. Aku di dalam kamu dan kamu dalam aku. Tutuplah pintu merapat-rapat menghadap kepada aku. Ketika orang yang tidak percaya, silakan. Yang penting apa yang di dalam diri kita meyakini. Itu dulu. Jadi mohon maaf teman klien kita satu daerah, jadi negara aku kayaknya. Nah, jadi silakan kita Katolik ini memberi perdamaian. Jangan lagi bertanya kenapa. Jadi bahan provokator yang di bawah semakin banyak nanti dianggap bahwa kita satu aliran tapi saling serang, saling tidak meyakini. Berarti kita adalah bagian dari antikristus. Itu jangan. Karena kita bukan Yudas, tapi kita adalah iman sejati yang apa yang kita tekuni selama ini. Jadi mari kita satukan dengan pikiran, terus kiamat.
saya memberikan satu kebebasan untuk bahwa lanjutkan saja mewartakan apapun yang kiamat itu, tapi mohon maaf bila mana melenceng dari mereka punya keyakinan, tolong jangan saling menghujat, berikan pandangan yang baik kawan. Karena apa? Hari ini kita mau hari damai, belum tentu hari besok kita akan lebih damai. Itu ya teman-teman ya. Jadi jangan kalian. Ya, makasih Pak atas sarannya Pak. Ini maksudnya siapa ini bilang turun saja nih, sudah jangan banyak bicara lagi. Ya, saya di sini memberi satu begini. Umat sebelah mungkin Pak. Umat sebelah. Saya di Hombel kerengnya. Oh menggerai ini ya kereng. Aku manggarai uteng. Ite? Oh iya. Saya di Hombel Ruteng ya. Oh, Hombel teh. Aku lihat akai. Oh di Leda. Oh kereng. Negara boy kerengnya. Sampai pakai. Mantap kau deh. Ya, jadi tidak apa-apa ya. Kiamat, mohon maaf hari ini saya agak menyerung kamu sedikit. Bukan saya suara keras karena saya itu. Tapi tidak gitu. ya, oke Pak. Nah, Ya, ini aja kalau misalkan pas rame gitu ya. Biasa ya itu suasana aja Pak di atas ring gitu. ya, Pak biasa. Cuma maksud saya kan gini. Kan kadang-kadang kan orang-orang yang itu tuh kan seolah-olah bahwa mereka ini mengkompli terkait masalah menyimpan dari keyakinan, kan banyak sebut. Kemarin saya juga naik di teman-teman situ, gitu. Ya, Katolik memang tidak suka ribut. Ini sini ini kita bukan di sini ajar ribut, di sini memberi pandangan dan pencerahan yang baik, gitu loh. Dan saya pakai akun, bukan pakai akun fake, saya akun resmi. Dan saya bukan di sini menyerang Bang Kiamat ataupun yang punya ini host di sini ataupun teman-teman di sini, tapi kita memberi pandangan yang baik agar supaya kita tidak saling serang sesama kita punya masih di dalam satu Alkitab, gitu loh. Karena ya, Katolik juga Alkitab juga beli di situ juga jangan. Jadi mohon maaf ya teman-teman. Sangat beribu maaf. Pak, halo Pak, dengar saya nggak Pak? Pak, bentar Pak. Saya sangat setuju atas saran Bapak semuanya benar-benar. Tapi ya nggak usah juga Bapak bilang apa? Kita satu Alkitab Pak, juga banyak orang yang baca Alkitab juga banyak antikris kok Pak. Ya, maksudnya saya justru yang antikrisis begitu yang kita lawan. Justru mereka ya, yang punya. Itu Bapak jangan bilang yang penting orang-orang yang fokus Alkitab, enggak gitu Pak. Saya juga banyak di TikTok ini lihat orang banyak yang pakai Alkitab banyak. Baca Alkitab bener baca. Ya kan sesuai kan Yohanes 2:22-23 antikris itu berasal dari dalam itu yang harus kita waspadai. Makanya saya juga fokus kepada itu. Banyak sekarang di TikTok Oneness berserakan banyak begini loh Bi. Tadi kan saya kasih tadi kan saya tadi ngecam keras tadi kan saya ngomong silakan menggunakan Alkitab kalau dia selagi percaya itu, tapi tidak boleh menyimpan dari hal Alkitab atau asumsi sendiri atau membuat dalil sendiri ataupun dia tafsir sendiri. Karena di dalam Alkitab itu sudah beri penjawaban sendiri. Kalau memang dia tidak tahu beri jawaban di situ, ya sudah dia nggak usah dia harus berikan satu komen di satu dalil atau satu komen itu, kan malu-malu diri sendiri. Tidak masalah dia menggunakan Alkitab itu, siapa mau di teman Muslim, banyak yang teman Muslim juga menggunakan Alkitabnya kita, tapi tidak boleh mencomot-comot ayat itu terus asumsi sendiri ataupun bertanya yang bukan bersifatnya itu dengan menjawab dalam Alkitab gitu loh. Karena apa? Boleh dia bertanya di perjanjian lama atau perjanjian baru, itu kan kita tuju Alkitab kan ada. Yang dia tanya itu apa maksudnya? Di hukum Taurat itu ada berapa banyak di dalam situ. Jadi itu, terus mau tanya hukum apa? Maksud saya itu tanya pada poin di dalam Alkitab. Silakan menggunakan Alkitab. Tidak ada yang melarang. Tapi tidak boleh keluar dari ajaran yang sudah ada dalam Alkitab. Kenapa? Firman Tuhan sudah menjawab sendiri di dalam situ. Tidak ada hadis loh. Saya mau ingin tahu di mana ada hadis bagi kiamat. Di dalam Alkitab kan sudah ada sendiri. Apa kita ada Alkitab lain? Kan gitu maksudnya saya. Silakan pakai, silakan guna. Tapi tidak boleh menyalahgunakan hal Alkitab itu. Apa yang sudah ditentukan firman Tuhan. Itu loh. Dari Kejadian sampai Wahyu itu ada penjawab sendiri-sendiri di situ. Ya. Siapa buat orang-orang yang typing, saya tuh nggak ngebahas tentang aliran ya. Mau kamu denom manapun, mau kamu Katolik, mau kamu Ortodoks, mau kamu Protestan apapun, saya tuh nggak ngebahas tentang denom, ngapain? Gitu loh. Sudah baik. Sudah.
Oke. Ya, tidak apa-apa Kak Ahmad ya. Maksud saya teruskan saja. Mari kita itu. Jadi mohon maaf kalau saya sedikit agak suara keras saya, tapi bukan saya membenci atau saya membangun narasi-narasi yang saling menghujat, tidak. Tapi di sini kita supaya tidak sampai framing kemana-mana, terus kita juga tidak saling jadi bahan tontonan yang dibawa itu menjadikan satu perbedaan yang pertanyaan aneh-aneh kayak gitu. Jadi kita di sini jangan Tadi kita saya hanya membawa denom atau sekte, tapi di sini aja, Pak. Tadi saya hanya memastikan aja, karena kan khawatirnya tadi ada yang bilang penyusup gitu, makanya saya pastikan aja. Gitu ya. Ya. Dan ya itu hak saya dong, orang saya mau ngetes kok. Nah, Sebab beliau ini kan datang tadi bawa nama gereja Katolik, Pak, gitu loh. Nanti Iya, tadi terus kan bilangnya datang kan Katolik disalahgunakan kan Ortodoks, gitu. tadi bilang Iya. begitu. Dan Katolik Makanya. Ortodoks kan nggak ada. Gunakan. saya itu nggak pernah Saya nggak membawa terima denom Pak gereja Ces Katolik. official, tapi Itu bapaknya jelek-jelekan nanya aja. denom ke saya gitu. Ya saya nggak tahu Jadi- mau tentang Katolik mau apapun gitu. dari sini, Makanya saya nggak dari pernah sini Kraeng berdenom nanti di sini. naik boleh, tapi kita tidak boleh kita memasukkan dalam denom atau sekte apapun. Di sini kita berikan. Bapak baru masuk kayaknya Pak. Bapak tadi nggak tahu awalnya gimana. Jadi tidak apa-apa, maksudnya saya itu edukasi kok. Maksudnya kalau kita debat kita di sini bukan debat diskusi enak gitu, namanya perbedaan pasti selalu ada. Tapi tidak boleh kalau sudah habis diskusi terus nanti larinya ke penghinaan atau pencerahan, tidak boleh. Nah, jadi kita Nggak tidak ada itu Pak. ajar untuk saling Awalnya ribut. memang nggak ada Pak bahas denom di sini. Cuman tadi kan aku Katolik ini naik, dia bawa denom bahasnya. Jangan, tidak boleh. Jadi Karena bukan- begini ya, nanti bukan kalau sudah dari lari ke situ, saya, Bang, bahas. nanti kalau Katolik laporan lebih gampang lagi nanti. Kalau sudah sampai tembuskan ke pastor paroki, nanti lari kan itu ketua wilayah, habis tembus ke pastor paroki, tembus ke keuskupan, nanti akhirnya dampaknya dipanggil. Jangan. Nanti masalahnya apa? Ini membuat satu isu sara atau isu-isu yang karena kita ini sudah masuk era politik, Bang Kiamat. Saya tadi malam juga sudah sampaikan, perlu waspada, jangan sampai ada penyusup yang memanfaatkan keadaan itu akan menjadikan satu penyerangan-penyerangan khusus gitu loh. Atau sudah larinya ke personal. Jadi kita harus bisa waspada, beri edukasi yang baik dan yang benar, berikan satu ketulusan dengan cara firman Tuhan yang baik, agar tidak framing dengan mereka yang lain, supaya apa? Ini sudah masuk era politik, Pak Kiamat, sangat waspada sekali. Kita yang di gereja juga sekarang tidak memberikan satu statement apapun bila mana itu yang hal-hal yang menyerang secara personal itu. Makanya Ini tadi sudah masuk. Kiamat tanya itu mau tahu ini orang ini penyusup atau bukan gitu, karena sudah bawa nama gereja. Ya. Gitu loh. Takutnya nanti nama gerejanya itu yang jadi buruk, jadi bahan bulian. Saya enggak terima, saya sendiri enggak terima. Walaupun saya bukan orang Katolik, tapi saya enggak terima gereja Katolik dijelek-jelekan gitu loh. Ya, karena kita bukan, sebenarnya kita tidak boleh gitu. Tidak apa-apa kita beri itu, maksudnya. Karena kalau mau dibilang waktu itu tidak perbedaan, berarti orang semua tidak akan keluar dari ajaran dari perut Katolik karena dari hal perbedaan itu. Cuman di sini kita tidak boleh jadi bahan tontonan yang teman bukan sekeyakinan dengan kita gitu loh. Kasihan gitu loh. Nah, sudah intinya kita damai dalam Kristus saja. Bang J, Bang Kiamat ya. Sudah tidak apa-apa. Yang penting saya tetap pantau Pak saya. Maksudnya saya pantau bukan dalam arti menyerang apa tidak. Nah, cuman kalaupun memang ada wanes ataupun memang ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab situ, kita wajib menegur dan kita wajib ini. Kalau dia menyerang kita tinggal tanya, gitu loh. Dia gerejanya di mana gitu loh. Kita berhak mengadu kok Pak. Kita tidak bilang tidak. Kita berhak mengadu, gitu loh. Karena tidak ada yang bilang ini. Karena kalau dalam hal seperti begini, memang ini di dunia mensos. Tapi kan kadang-kadang di real itu akan terbawa-bawa. Ya. Oke, begitu aja dulu Bang Kiamat. Lanjutkan beraktivitas. Kraeng, nekerapo Kraengnya saya minta maaf bila mana ada tutur kata atau lisan saya yang salah. Teman-teman 272 mata memandang, saya di sini tidak menghujat, saya di sini tidak memberikan satu kata narasi yang jahat ataupun menyerang. Saya hanya beri pandangan agar supaya kita damai di dalam hal yang
kita mewartakan Injil ataupun kita beri edukasi yang baik dan yang benar. Itu ya. Oke, terima kasih Pak. Terima kasih masukannya Pak. Jadi ini bukan saya mau mencari panggung atau pansos atau mencari nama yang di sini. Saya sudah lama juga di TikTok Pak. Tapi kalau untuk di lintas agama kan kita sering mengingat. Sekarang kalau kemarin di Pak Pendeta Joshua Tewu ataupun Torosaki ataupun di Bunda ini siapa itu Bunda Lina, saya sampaikan kok. Tidak ada semua itu, saya tidak pilih kasih semua kita. Silakan wartakan Injil dengan baik dan benar, tapi tidak boleh kita menyerang kepada mereka. Karena kita juga bertahan, kita punya keyakinan dan akidah kita. Dan gitu. Oke, Kiamat, saya turun dulu ya, kasih kesempatan yang lain dulu. Oke, Oke. Tuhan berkati. Ya, kalau dalam hal menyerang Pak, sebenarnya itu juga melihat sikon ya, dan juga kan metode apologet itu juga macam-macam. Ya. Itu sih. Jadi kadang memang Bapak mungkin belum pernah di dunia apologet ya Pak ya. Ya Pak, maksud saya sangat bersyukur karena dengan adanya kehadiran apologet atau debater dan segala macam, tapi kan memberikan satu edukasi itu, kalau sudah lari dengan penyerangan seperti itu tuh kan bisa juga Pak, tapi tidak bisa untuk kayak di TikTok ini kan satu kali tonton orang itu kalau semakin heboh itu kan sampai dengan 1.000 lebih, 2.000 lebih itu kan kasihan kan, tidak semuanya dengan pemikiran yang sama di apologet punya, akhirnya kan awam. Nah di situ sudah lari serang ke personal, ada yang maki-maki, ada itu kan bukan lagi ajaran yang sesungguh di dalam situ ataupun edukasi yang bersifat yang pengetahuan apologet Pak, tapi itu kan sudah personal sekali gitu loh. Ya, saya tahu sih itu. Jadi Bang Kiamat kemarin kita ada saya beberapa teman itu kemarin juga di Tamu Muslim kan selalu menyebutkan Bang Kiamat, Sofiatul, terus orang-orang kita yang sering debater itu. Jadi saya sampaikan, saya akan menegur saudara saya sendiri. Kalau saya mau melihat dari luar dulu, kalau tanpa saya menegur saya punya di dalam rumah, buat apa? Orang bilang kamu negur dalam rumah kamu sendiri ya, saya wajar menegur dalam diri kami punya di dalam sendiri. Supaya tidak lagi dianggap bahwa kalian itu dia ini menghujat, tidak. Dia memberikan edukasi yang baik karena saling bertanya, saling diskusi, gitu loh. Seperti itu. Ya saya. Jadi Bang Kiamat, tadi maksudnya saya ini sudah masuk era politik, jadi saya mohon maaf Bang Kiamat, harus waspada, adik-adik ibu jangan sampai ada orang menyalahgunakan poin-poin tertentu atau lari nyerang secara personal. Nah, nanti akhirnya kasihan nanti. Silakan memberikan pandangan yang baik. Kalau mereka bertanya kita wajib bertanya kembali kepada mereka. Tapi kalau mereka tidak menerima, mereka harus jangan bertanya kepada kita. Kenapa? Yang tahu sesungguhnya dalam dapur rasanya manis, pahitnya, pedisnya itu kita sendiri. Tapi kalau mereka mau pingin tahu di dalam situ, ya orang bilang, kalau kamu pingin tahu mau masuk di kandang kambing, jadilah kambing. Kalau dia masuk kandang babi, jadilah babi. Tapi kalau dia babinya hanya di bulu tanpa dilihat di hatinya, lebih baik jangan dilayani. Karena itu nanti poinnya jadi manfaatin dengan orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ini sudah masuk era politik, saudaraku semua, hati-hati dan waspada. Mohon sekali, mohon gitu. Jangan sampai disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Itu aja. Silakan tadi, nanti jangan menghujat, itu aja. Jangan saling pencemaran atau. Tapi Pak Ces barangkali mau coba uji nyali nggak Pak? Apologet. Maksudnya Misalkan tadi ada yang tanya, ya saya kasih tahu contoh. Tiba-tiba naik terus tanya gini, kira-kira Yesus Kristus itu ketika disalib yang terkutuk itu Tuhannya atau makhluknya? Ada yang tanya begitu Pak. Nah, kalau begitu itu contoh gitu Bang Kiamat. Kalau dia sudah begitu, mohon maaf, karena itu dia mengasumsi sendiri atau dia tafsir sendiri. Suruh dia buka di ayat mana, baca itu pertama sampai habis, tanya kembali dia. Galatia 3 ayat 13. Ya, itu. Kan gini Pak, tanya kembali, di situ ada ayat pendukung dah, kamu baca sekarang. Kamu tanya saya nih, ada ayat pendukung dah, kamu tahu nggak? Nggak ada, ya sudah, mohon maaf. Berarti kamu tidak tahu secara kekristenan atau dalam Alkitab itu. Karena Alkitab sudah bisa menjawab sendiri. Kalau kamu sudah bertanya saya,
dan kamu bisa menjawab di dalam situ. Nah, apakah benar jawaban saya dengan ayat yang ada di dalam situ? Kalau benar ya kamu berarti sudah asumsi sendiri. Supaya apa, Bang? Menghindari dari dia punya pertanyaan yang dia tafsir sendiri, karena seolah-olah bahwa di sini ada tafsirnya, ada hadisnya, ada itu. Padahal enggak ada, di situ sudah ada jawaban sendiri, Bang. Itu loh. Agar tidak, maksud saya bukan di sini dia mencoba begitu, dah. Dia menanya wajar, tapi dia harus tahu. Di situ ayat apa dia tanya, terus ayat pendukungnya dia tahu di mana. Jangan sampai dia hanya bertanya ayat, sama aja abang tanya ke mereka juga. Coba kalau baca ayat ini, belum tentu mereka juga kadang memahami juga yang mereka punya sendiri gitu loh. Dan itu akhirnya apa? Timbullah rasa amarahnya, timbullah rasa serang personal. Kita juga karena tidak sabar, panas, menyerang sama-sama sudah. Itu loh. Ya, Gitu. ya intinya ini sih Pak. Saya tahu lah maksud Bapak, dan saya pun punya batasan lah dalam hal emosi ya. Ya. Ini karena saya tahu yang mendengarkan nggak cuman, maksudnya banyak yang mendengarkan, jadinya saya punya batasan juga gitu. Nah tapi Bapak juga harus tahu gitu, di sisi lain ya ketika di atas atau lagi diskusi itu memang banyak ranjaunya juga Pak. Kayak contoh Bapak tadi sempat nyimak Bang Kiamat semalam juga saya menyimak. Kadang-kadang kan ada oknum-oknum tertentu yang kadang-kadang pertanyaannya itu membuat kita sakit, ada kayak gitu Bang. Maksud saya gini Pak, nggak sesimpel jangan emosi, nggak sesimpel itu sebetulnya. Iya. Bapak kalau Bapak coba sehari aja, Bapak coba apologit, pasti Bapak tahu tuh maksud saya. Nanti secara lisan dan tertulis. Maksudnya Bang gimana? Misalkan Bapak udah jawab nih, dibilang kamu ini nggak jawab pertanyaan saya tuh, gimana tuh? Jelaskan panjang kali lebar, kali tinggi, kali luas Pak. Iya, jangan lagi Pak. Maksudnya saya gini Pak ya. Jawaban dan balasan ke dia yang kita berikan apa yang di dalam Alkitabnya kita aja, yang bermakna aja. Nggak usah kita ini lagi Bang. Nanti larinya sudah kemana-mana dan asumsinya dia sendiri, yang seudelnya dia ibaratnya gitu. Itu Shalom. Shalom Bang John, Timothy, ya shalom. Iya Bang. Aku coba pengen ngomong aja nih, seperti typinganku. Nih aku typing dulu ya, bentar ya. Typing apa lagi Bang John? Langsung Aku nggak bisa baca, aku nggak bisa baca, lama nggak sekolah, lupa baca aku. Oh, lupa baca tapi bisa nulis. Hati-hati, waspada, berjaga-jaga, kiamat. Tahu nggak? Tahu nggak maksudnya? Kenapa tuh? Ya iyalah, hari ini hari apa coba? Hari Jumat. Hari Jumat. Bener nggak? Typingannya aku. Iya. Munggah ngomong Muslim 1411 ya. Iya, hati-hati kan. Aku belum nggak salah kan typingannya aku. Salah nggak salah. Tapi tenang aja, kiamat tidak akan terjadi karena kiamat lagi buka room. Tenang aja. Waduh. Enggak, maksudnya tadi kan Bang Timothy, Bang John Menunjuk gereja kami, siapakah di sini? menanyakan hal-hal yang bersifatnya kan bukan lagi dia sendiri tidak memahami apa landasan di dalam situ, tapi dia malah bertanya. Dan di situ kan saya bilang bantu naik jelasin. Terus yang kedua kemarin kan di roomnya Ustadz siapa itu Bang, itu saya naik dan saya beri jelasan ke mereka. Jadi dari mereka menyebutkan ada namanya Bang Kiamat, ada Sofiatu, ataupun ada teman-teman Kristen yang lain juga di situ yang bersifatnya mereka menganggap bahwa itu menghujat dan sudah melawan dengan akidahnya dari mereka. Jadi saya bilang, oke, suatu saat saya tidak mau tegur ke orang lain, kok saya tegur ke saudara saya sendiri. Wajar saya menegur kayak gitu. Dan saya tidak mau menegur kalian gitu loh. Kalaupun memang dia salah, salahnya di mana, terus kalau dia menghujat, hujatnya seperti apa. Kan kita mengingatkan Kiamat sambil wajar. menaikkan Muslim Kiamat, silakan Kiamat. Enggak, ini dulu aja. Jadi begini sih Pak, sebenarnya kalau Bapak dengar
dengar dari satu sisi ya repot. Misalkan kayak Enggak. Saya enggak gini, Pak. Saya gini ke Bang Kiamat ya. Saya mengambil tengah-tengah. Saya tidak memprovokasi ke sana dengar sini sumber di sana tidak. Tapi maksudnya saya mengklirkan di kita punya sendiri aja dulu kan percuma Bang kita intervensi mereka. Toh mereka sendiri juga merasa mencari kebenaran sendiri. Nah kita tegur kita saudara sendiri kalau memang dia punya bersifat menghujatnya itu dari segi apa menghujatnya, terus penghinanya itu seperti segi apa gitu loh, supaya apa? Kalau kita menegur mereka kan kapasitasnya kita tidak di situ kan Bang gitu loh. Nah, silakan maksudnya saya benar, jadi waspadain aja. Ya wis itu Pak John kalau di apologet biasa emosi itu kalau gimana Pak? Begini ya, Karena tadi Pak Jess kan ngasih tahu kita harus jaga emosi lah segala macam gitu. Barangkali kan Pak John kan udah lama nih di apologetika. Aku kan masih anak baru. Nggak akan bisa dihindari suatu perdebatan gitu loh, karena memang kita landasan imannya itu berbeda, itu satu. Kedua, karena awal kita berapologet ini pasti ada penyebabnya dong. Nah penyebab utama siapa dulu harus dicari gitu loh. Salah satu penyebab utamanya, saya nggak merujuk orang ya, adalah mereka sendiri yang mengolok-olok kita, mengolok-olok iman kita. Ya, mereka menyamakan Yesus. Halo.